Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin wal mujahidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mustami dimanapun Anda berada, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan lagi sharing dan kajian kita, yang kita berharap mudah-mudahan Allah menuntun hati kita sehingga hati ini menjadi ikhlas mempersembahkan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya. Juga mudah-mudahan Allah menuntun hati, menuntun lidah, menuntun pikiran kita. Ya, mudah-mudahan kita sampai pada satu tingkat keyakinan yang kita mohon di dalam doa yang kemarin sudah saya share. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqa, ya, wa yaqinan laisa ba'dahu kufr, sehingga kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratil maut, dan la ilaha illallah ketika dibangkitkan, dan la ilaha illallah ketika dikumpulkan, sehingga kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala berkat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman, hafizakumullah, mari kita buka pertemuan kali ini dengan sama-sama merenungkan, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang saya akan bacakan dari surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 257 atau sampai 257 surah Al-Baqarah, yaitu ayat kursi, karena di situ banyak sifat-sifat Allah yang akan kita sama-sama kaji hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.
wallahu sami'un alim, wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan ayat-ayat yang dibaca bisa melembutkan hati, menajamkan perasaan kita, membimbing hati kita, sehingga kita bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa meyakini janji-janji, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tentu selanjutnya kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas 8 sifat, ya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat. Sudah 8 sifat. Dan sekali lagi tidak bermaksud masalah jumlah yang kita fokuskan di sini, karena itu ada majelisnya khusus. Sekarang kita akan memasuki sifat ilmu. Ya. Para pendengar yang saya hormati, ketika kita membahas ayat-ayat Allah pada diri kita, pada pencernaan, pada tubuh, pada tulang, pada saraf, pada sel, pada sirkulasi darah dan sebagainya. Kemudian ketika kita juga merenungkan tentang alam semesta jagat raya, bumi, langit, matahari, hujan, laut, ya, air, ya, tumbuh-tumbuhan, sampai pada yang paling kemarin klorofil, ya, zat hijau yang ada pada daun. Semua itu sebetulnya sudah menuntun kepada kita bahwa pasti Tuhan, Allah yang menciptakan semua ini, pasti Tuhan yang maha mengetahui. Maka di Indonesia kita tambah maha, ya, sebagai bentuk dan itu sudah tidak cukup lidah kita, ya. Kata-katanya mengetahui, saya mengetahui, Allah mengetahui, sudah susah dibedakan dalam kata-katanya, karena memang lidah kita lemah untuk mengungkapkan. Tambah lagi dengan maha mengetahui, lebih mengetahui, dan seterusnya. Karena tidak mungkin tubuh kita yang rumit, ya, sirkulasi darah, sistem limpa kemarin yang kita bahas, pencernaan yang begitu rumit, tidak mungkin dikerjakan oleh zat yang tidak punya ilmu. Itu sudah sangat logika sederhana, ya. Dan sistem ini berjalan pada miliaran dan jutaan manusia, yang tidak mungkin itu kejadian tiba-tiba, tidak mungkin dikerjakan oleh hukum alam yang tidak tahu apa-apa, tidak mungkin dikerjakan oleh berhala-berhalanya juga mati, dan seterusnya. Maka ini pasti dikerjakan oleh Allah yang maha mengetahui, yang pengetahuannya luas. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu di depan kita, tahu di belakang, tahu masa yang akan datang, tahu masa lalu, dan seterusnya. Jadi secara logika tidak mungkin ciptaan yang dahsyat, ya, ciptaan yang indah luar biasa dicipta oleh zat yang tidak punya pengetahuan. Yang jadi masalah adalah sebetulnya bukan masalah logika, bukan masalah keyakinan, tapi masalah kehadiran terus pada perasaan kita bahwa kita sebenarnya di situ, ya. Karena kalau sampai pada titik kita menyadari, mengetahui bahwa Allah pas, ya, dan tidak ada yang menandingi, saya kira tidak butuh argumen lagi, ya. Hadza la yahtaju ila dalil. Ini tidak butuh dalil lagi, tapi
Yang butuh justru adalah sentuhan-sentuhan, renungan-renungan, ya, yang akan membuat keyakinan pengetahuan Allah itu hadir di setiap saat, di setiap momentum kita, di setiap perilaku kita. Itu yang disebut dengan muraqabatullah, itu yang akan mengantarkan kita pada satu posisi yang tinggi, yaitu merasa dilihat oleh Allah, sehingga tidak mungkin kita akan melakukan maksiat karena malu oleh Allah. Tidak mungkin kita akan meninggalkan kebaikan karena malu selalu dilihat oleh Allah. Dan inilah akidah ini kalau terus dilatih, diasah, tertancap, tajam, sensitif dalam tubuh kita, maka akan muncul sifat muraqabatullah, sifat sensitif, ya, sehingga tidak akan terjebak, tidak mudah terjebak pada kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun ayat-ayatnya, ya, jelas banyak sekali ayat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surah 34 ayat 2. Ya, surah 34 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mohon maaf tadi saya ada yang terlewat. Tadi saya ingin mengatakan bahwa kalau sifat ilmu ini terus diasah, maka akan mengantarkan kepada ihsan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mal ihsanu qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun fa innahu yarak. Ayatnya adalah surah Saba atau surah 34 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yang jatuh ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian, binatang, semut, lalat, nyamuk, sampai virus sekalipun. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha, dan Allah tahu apa yang turun dari atas, dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas. Wa huwar rahimul ghafur. Kemudian surah 64 ayat 4, surah Taghabun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Kalau tadi bercerita tentang yang terjadi di langit dan bumi, kalau sekarang bercerita tentang apa yang terjadi pada diri kita, baik yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, baik yang kita buka terang-terangan. Ya'lamu wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Bahkan subhanallah, wallahu alimum bidzatis sudur, dan Allah tahu isi hati kita. Jadi kita berpikir baik, Allah tahu. Kita berpikir tidak baik, Allah tahu. Kita melamun, Allah tahu. Semuanya dalam kendali pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah sebetulnya akidah ini yang harus tertanam kepada anak-anak kita. Kita harus bekerja keras menanamkan bahwa Allah mengetahui segala yang dilakukan oleh anak-anak kita, oleh makhluk Allah semuanya. Anak kita harus sampai yakin, dan kita pun harus yakin. Kalau kita nggak yakin, bagaimana menanamkan kepada anak? Itulah yang dipesankan oleh Sayyidina Luqman dalam wasiat kepada anaknya, dijelaskan di dalam surah Luqman ayat 16. Di antara pesan Sayyidina Luqman kepada anaknya setelah berpesan masalah tauhid dan masalah solat, ya, Luqman berkata, ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samai au fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau melakukan sebesar habbah, sebesar biji sawi, sebesar atom, sebesar dan sekecil apapun, fatakun fi sakhratin, kemudian diletakkan dalam batu yang hitam, au fis samawati, atau disimpan di langit yang begitu besar, au fil ardi, atau dalam bumi yang begitu besar tapi kecil, maka ingat, ya'ti bihallah. Wahai anakku, apapun yang kau lakukan, dimanapun kau melakukan, sekecil apapun, engkau sekedar nyobek buku orangnya tidak melihat, sekedar melintirkan mushaf orang ketika orangnya tidak ada,
ingat semua ini dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kuehnya misalnya dari kacang, ya. Satu biji saja dari makanan yang sangat kecil tanpa izin pemiliknya, anak-anak kita harus yakin bahwa itu akan dihisab, bahwa itu akan dihitung dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main dengan ilmu Allah, semuanya akan tercatat detail. Subhanallah. Itulah pesan Luqman kepada anaknya. Ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Allah Maha lembut dan Maha teliti. Ya. Dan sebetulnya kita bisa mengkiaskan, bisa menganalogikan sekarang. Jangankan ilmu Allah, CCTV aja, alat hitung yang modern sekarang, komputer saja, itu sudah tahu perbedaan hitungan kecil secara sistematis. CCTV itu kalau kita melakukan apapun semuanya terekam. Baru CCTV, apalagi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat selanjutnya adalah surah Al-Mujadalah. Ya, ayat Al-Mujadalah surah 58 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 7, "Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi." Tidakkah kamu yakin melihat bahwa Allah tahu apa yang ada di langit dan di bumi? Bahkan wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada yang berbisik-bisik, ngobrolin kebaikan atau keburukan, Allah tahu. 5 orang, maka Allah yang ke-6-nya. 2 orang, maka Allah yang ke-3-nya. 3 orang, maka Allah yang ke-4-nya. Atau lebih banyak, 100 orang, maka Allah hadir. Allah tahu detail apa yang dibicarakan, apa yang dirahasiakan oleh kita. Aina makanu. Ya. Dimanapun, wahuwa ma'ahum aina kamaka. Dan Allah selalu mengawasi kita dengan pengetahuannya dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, dimanapun mereka berada. Kemudian apa? Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah, dan Allah akan mengabarkan apa yang mereka kerjakan di hari kiamat. Subhanallah. Jadi semuanya diketahui, tapi yang akan dibuka adalah yang dilakukan. Sedangkan yang baru difikirkan, yang baru direncanakan dan tidak terjadi, maka masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru ingin tidak. Tapi summa yunabbi'uhum bima amilu. Ya, yang akan dikabarkan itu apa yang mereka lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Subhanallah. Kemudian surah Yunus surah 10 ayat 61. Wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah engkau dalam satu urusan. Wa ma tatlu minhu min Qur'anin. Tidaklah kamu membaca Quran. Kita baca Quran bulan Ramadan dengan tidak baca Quran bulan Ramadan, Allah tahu, maka tidak usah di-share. Ya kecuali niat dakwah bagus di-share, kita mengkhatamkan Quran. Tapi kalau niatnya diketahui cukup, Allah sudah tahu. Apapun wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Ya, saya kira sudah sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail ya segala perilaku kita, maka ini harus menjadi kehati-hatian kita dan semuanya akan dihadirkan di alam hisab, semuanya tercatat rapih ya, dan Allah mengetahui secara detail, maka tidak bisa lagi beralasan. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita terus merenungkan ayat-ayat ini, menghadirkan ya, bahkan para ulama dulu, ada seorang ulama yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang dikasih wirid oleh gurunya, yaitu Syekh Sahal At-Tusturi. Ya, ketika sejak kecil sudah dikasih wirid oleh gurunya, yaitu wiridnya adalah Allahu syahidi. Ya, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya, kalau tidak salah begitu wiridnya. Allah bersama saya, Allah melihat saya. Itu diwiridkan sejak kecil. Ya, diwiridkan sehingga anak itu hadir. Jadi yang diomongkan kan, saya bisa, maka jadi bisa. Ya, tapi kalau saya tidak bisa, jadi tidak bisa. Saya bisa. Ya, jadi untuk mempengaruhi jiwa kita, dia omongkan. Saya ridho di hati, ungkapkan. Ya Allah, saya ridho dengan semua yang terjadi pada diri saya, ungkapkan. Dan seterusnya. Itu untuk menuntun hati kita. Itulah rahasianya berniat dalam mazhab Syafi'i harus dianjurkan, ada yang mensunatkan harus pakai talafud untuk menuntun hati yang kadang kacau balau kemana-mana, maka dituntun. Sama itu juga untuk menuntun hati, maka
Allahu syahidi, Allah nadhirun ilayya, Allahu ma'i. Terus saja sampai hadir perasaan akidah itu, sehingga betul-betul bukan sekedar tahu tapi merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak hadir Allah Subhanahu wa taala? Padahal bayi ketika dalam perut ibunya, Allah tahu butuh makanan. Kemarin sudah kita bahas. Allah kasih tali pusar untuk makannya. Terlahir, kalau Allah tidak tahu mungkin tidak akan keluar air susu. Ternyata Allah tahu sehingga setelah lahir keluar air susu dari ibunya. Ibunya tidak pernah mempersiapkan air susu. Ibunya makan-makan biasa saja. Tapi karena Allah tahu bayi itu keluar, diputus tali pusarnya, dia butuh makan, Allah keluarkan air susu. Subhanallah. Subhanallah, semua ini menunjukkan kemahasempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat selanjutnya adalah sifat hayat. Allah Maha hidup. Ya, dan ini juga tidak butuh dalil. Karena kalau kita makhluk ciptaannya hidup, apalagi yang menciptakannya. Bahkan kehidupannya tentu jauh-jauh lebih sempurna daripada kehidupan ciptaan apa yang diciptakannya. Ya, kalau saya menyederhanakan, kalau kita membuat boneka dan boneka itu bisa hidup pakai listrik, ya tentu kehidupan boneka pakai listrik itu jauh, ya lebih rendah dibanding kita yang membuat boneka itu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia hidup, tidak mungkin dia mati. Maka tidak mungkin orang ateis mengatakan alam ini terjadi oleh hukum alam, padahal hukum alam itu mati, tidak tahu apa-apa. Ya, kita katakan alam ini diatur oleh hukum Tuhan, dan Tuhan itu Maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan kita punya keyakinan kemarin, faqidus syai'i la yu'tih, sesuatu yang tidak punya apa-apa tidak memberi, tidak bisa memberi. Kalau dia mati tidak bisa menghidupkan. Tapi kalau dia hidup, mungkin dia bisa menghidupkan. Ya, seperti kita, karena hidup bisa menghidupkan, tapi menghidupannya dengan sangat sederhana. Maka kehidupan ciptaannya yang sempurna ini, yang hebat, yang indah ini, kita menunjukkan lebih sempurna lagi kehidupan Khaliknya, Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan saya merenungkan rumit dalam tubuh kita ini. Lebih rumit daripada software komputer apapun. Coba bayangkan, kita ini ada nyawa, ada hidupnya yang membuat badan kita jadi gerak. Ada rasanya yang membuat kita jadi susah, senang, gembira, suka, cinta, marah. Tapi juga logika yang bisa mempertimbangkan benar, salah, tepat dan tidak tepat. Contoh, rumitnya apa? Seseorang yang ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh orang yang dia sayangi, logikanya menerima bahwa itu memang meninggal. Karena setelah ilmu kedokteran terbukti dia sudah melihat meninggal. Tapi perasaannya kadang tidak menerima sehingga menangis, meratap-ratap, memanggil-manggil. Bagaimana rumitnya dalam tubuh kita ini. Ya, ada jantung, ada ini. Ada orang hidup tapi akalnya rusak. Ada orang hidup tapi perasaannya rusak. Ya. Ketika tidur, kita hidup. Ya. Tapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dia hidup saja begitu, tapi kita tidak bisa jalan-jalan dan sebagainya. Rumit sekali. Ya, bukan sekedar Allah ngasih hidup, tapi software dalam tubuh kita luar biasa. Belum lagi kalau cerita sel antibody yang ketika ada penyakit dia menyerang dan sebagainya. Subhanallah, semua itu menunjukkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Subhanallah. Dalilnya banyak, diantaranya selain barusan surah Ali Imran, ya. Barusan Al-Baqarah ayat 255, kemudian surah Ali Imran surah 3 ayat 4. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Kemudian di surah Ghafir surah 40 Allah mengatakan huwal hayyu la ilaha illa, dialah Maha hidup. Jadi ini memang Al-Quran itu turun untuk menentang semua akidah-akidah yang sesat. Dulu orang berakidah, akidahnya api. Apaan? Benda mati. Akidahnya kegelapan, akidahnya cahaya dan sebagainya. Maka Allah tentang. Tidak, semua itu benda mati. Apalagi patung-patung. Ya, la ta'uzza manat. Allah katakan, huwal hayyu. Tuhan itu, Allah itu al-hayyu yang maha hidup. Jadi sifat Allah yang niscaya dan tidak butuh dalil, hanya butuh terus dihadirkan, dirasakan. Zikir, maka harus zikir. Maka ayat kursi itu termasuk ayat yang sangat istimewa karena mengandung sifat-sifat Allah yang banyak dan utama. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bahkan unik.
Allah itu unik. Dia la ta'khudhuhu sinatun, tidak pernah ngantuk, apalagi tidur, wala naum. Subhanallah. Ya. Saudara seiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah sifat sama dan sifat basar. Allah Maha mendengar dan Allah Maha Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Ini juga tidak butuh dalil. Sebetulnya hanya perlu kesadaran saja. Karena ciptaan yang besar jagat raya, ciptaan yang rumit, pelik dan cermat ini tidak mungkin diciptakan oleh satu zat Tuhan yang hanya hidup saja, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Apa buktinya? Kita bisa mendengar. Makhluk aja bisa mendengar, apalagi penciptanya. Kita aja bisa melihat, apalagi penciptanya. Subhanallah. Dan yang paling saya ingin tekankan di sini untuk menunjukkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, ya, dan ini termasuk tadi di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan surah Al-Mujadalah ayat pertama. Ya, surah 58 ayat. Kisah seorang wanita Khawlah binti Sa'labah yang punya suami, kemudian menzihar, bersumpah menyamakan dia dengan ibunya. Jadi kalau orang Arab dulu punya kebudayaan marah kepada istrinya, dia katakan apa? Kamu haram bagi saya seperti haramnya ibu saya kepada saya. Saya tidak boleh menggaulimu, tapi tidak dicerai. Digantung saja begitu. Dan itu tidak boleh dalam Islam, dia harus bayar kafarat. Wanita ini diperlakukan, namanya Sayyidah Khawlah binti Sa'lab, datang kepada Rasulullah. Ini asbabun nuzul ayat awal surah Al-Mujadalah, ya, surat ayat pertama surah Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengar qaulal lati tujadiluka, perkataan wanita yang mengadu kepadamu Muhammad. Karena waktu itu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, begini-begini, suami saya waktu muda baik, tapi setelah saya banyak anak, biasalah karakter manusia, ya, habis manis, sampah dibuang. Kata Khawlah, suami saya dulu baik ya Rasulullah. Ketika saya masih gadis, ketika saya masih langsing, ketika saya masih muda, masih menarik, masih menawan, masih rupawan. Tapi setelah saya tua, dia kalau marah kemarin, kemudian dia bersumpah kepada dirinya. Allah, Rasul tidak bisa jawab. Belum ada hukumnya. Ya, Sa'labah pergi. Khawlah bin Sa'labah pergi. Kemudian Allah datang kepada Rasulullah Muhammad. Ya, sampaikan kepada wanita itu, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka. Sungguh Allah telah mendengar diskusi, obrolan, aduan yang dia bawa kepadamu. Allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u taharwaka, dan Allah mendengar obrolan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Apa hukumnya? Jawabannya alladzina yudhahiruna min nisa'ihim dan seterusnya, bahwa dia harus membayar kafarat. Itu ada dilanjutkan dalam ayatnya. Jadi artinya Allah ada dan mendengar. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya paling ingin mengajak Bapak dan Ibu saudara seiman untuk membuktikan ini agar menjadi pengalaman bahwa Allah mendengar dengan doa. Silahkan siapa yang terjepit, siapa yang punya masalah, ya, berwudu, duduk, sholat, istighfar, baca Quran, perbanyak ibadah, terus berdoa kepada Allah. Saya yakin lambat atau laut Allah akan mengabulkan doa kita. Lambat atau laut Allah akan mengabulkan doa kita. Allah akan berikan solusi, bahkan bisa jadi dari tempat yang tidak kita kira. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mendengar apa yang kita bisikan di sepertiga malam tadi. Minta apa? Maka harus serius. Ingin apa? Butuh apa? Allah tahu apa yang kita obrolkan. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika itu mengatakan, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, aku minta kebaikan semuanya. Tanpa menyebut kita butuh uang, tanpa menyebut kita butuh ini, butuh ini. Allah sudah tahu, orang ini butuh ini. Dikasih sama Allah besok paginya. Dikasih sama Allah besok bulan depan dan sebagainya. Ammay yujibul muntarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang bisa mengabulkan doa kalau dia tidak mendengar orang yang berdoa? Siapakah yang bisa menghilangkan musibah atas permohonan orang-orang yang kena musibah kalau zat Tuhan yang diminta doa itu tidak mendengar aduan, bisikan, ratapan orang yang kena musibah? Maka ketika panas kita istisqa dan benar turun hujan, itu menunjukkan zat Allah yang maha mendengar dan zat Allah yang maha melihat. Dalilnya banyak.
Ya. Surah Al-Alaq surah 96 ayat 14. Ya, wa qala ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Ini juga yang ditegaskan oleh Allah. Nah, menarik ini. Kisah Fir'aun bersama Harun, Musa dan Fir'aun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk datang mendiskusikan, menyampaikan misi dakwah Islam kepada Fir'aun, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Toha, ya, ayat 46, surah Toha ayat 46, ya. Allah Subhanahu wa taala dan surah 20 ayat 46 Allah Subhanahu wa taala mengatakan idhaba ila fir'auna innahu tagha. Harun, Musa pergi ke Fir'aun karena Fir'aun itu sudah lacur. Kasih tahu kalau dia itu salah. Sampaikan pesan yang baik. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Sampaikan dengan bahasa yang lembut, lemah lembut, siapa tahu dia bisa kembali dan sadar, atau agar dia bisa kembali dan sadar. Qala, kata Musa dan Harun alaihi wassalam, Rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw yatqadu. Takut dia puasa, jangan-jangan kita datang ke sana dihabisi, dipenjara, ditembak mati, dibunuh. Algojonya banyak. Apa kata Allah? Qala, ya, la takhafa, jangan takut. Ya. Kalau dulu Nabi Musa sudah diselamatkan oleh Allah dalam kondisi lemah, tidak bisa apa-apa, maka apalagi Musa sudah bisa lari, sekarang sudah bisa. Maka sebenarnya tidak layak gitu ketika diperintah oleh Allah. Tapi untuk menunjukkan apa kata Allah? Kalla, la takhafa, kata Allah dalam surat Toha. Jangan takut Harun dan Musa. Inni ma'akum, aku bersamamu, asma apa yang kalian nanti akan terjadi, ngobrol, dan aku melihat apa yang akan dilakukan oleh Fir'aun, bahkan aku tahu apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa tidak dibunuh di situ kan, tidak terbunuh, padahal bisa saja ketika datang Fir'aun panggil Al-Gojonya sudah sembelih di situ. Tapi tidak. Kenapa? Allah tidak mengirodahkan itu sehingga pikiran, kebijakan, keputusan Fir'aun tidak ke situ. Malah Fir'aun justru memanggil seakan-akan ingin membuktikan Nabi Musa salah, memanggil tukang sihir dan sebagainya. Itu saya kira itu desain Allah. Coba kalau Allah langsung Fir'aun langsung waktu itu, kamu tangkap, ringkus, masuk penjara, bunuh. Sudah dijamin, Allah Maha tahu Fir'aun tidak akan mengambil keputusan itu. Allah berpesan kepada Nabi Musa, la takhafa, jangan kau takut. Innani aku bersamamu. Asma'u wa aro. Aku mendengar dan aku melihat. Bahkan lebih dari itu, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh Firaun. Maka jangan takut. Ya, subhanallah, menarik. Bahkan di surah 40 ayat 20, surah Ghafir ayat 20, Allah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu mata yang menipu, mata yang basa-basi, wajah yang pura-pura. Ya, di depan ngangguk-ngangguk, iya, senyum-senyum, di belakang dia menjelekkan kita, di belakang dia ingin menusuk kita. Ya, seperti duri di dalam daging, melipat di dalam menusuk di dalam selimut. Allah tahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu apa yang disembunyikan oleh oleh lidah, oleh hati. Subhanallah. Terakhir, ya, sifat kalam, sifat Allah bicara. Dan terakhir maksudnya bukan hanya membatasi, sekali lagi ini hanya saja sifat-sifat yang penting, yang mendasar, dan masih banyak lagi sifat-sifat Allah selain yang ini. Tapi kita akan sampai pada sini saja bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, agar kita nanti meyakini ada turun kalamullah, yaitu turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan disinilah kita akan menerima pesannya. Ketika sudah iman bahwa Allah berkalam dan ini kalamullah, maka sekarang tugas kita meyakini bahwa Allah itu berbicara. Sehingga ketika datang pembicaraan dan diuji pembicaraan, kebenaran pembicaraannya nanti, kita 100% akan yakin. Apapun isi pembicaraannya, kalau kita sudah yakin, maka kita harus lakukan, dan kita akan melakukannya dengan sepenuh hati. Dalilnya yang pertama, pertama secara logika, secara logika tentu. Ya, kalau kita hidup bisu, tidak bisa bicara, itu kekurangan. Itu manusia. Apalagi Allah. Maka tidak butuh dalil kalau Allah
berbicara, itu sudah pasti bisa berbicara. Ya. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, ya, kenapa? Banyak akidah-akidah orang misalnya patung, nggak bisa ngomong kok. Nabi Ibrahim kan dialog dengan kaumnya. Kenapa kamu lima ta'buduna? Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa ngomong, tidak bisa mendengar, tidak bisa membantu? Nah, ditolak. Allah itu Allahu Musa taklima. Allah bisa bicara. Dan Allah pernah bicara kepada Nabi Musa. Bagaimana ya wallahu alam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah sudah berbicara kepada Nabi Musa, dijelaskan dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 164. Allah sudah berbicara, yang tahu Nabi Musa bagaimana ia berbicara dengan Allah. Tapi ketika minta melihat, kan Nabi Musa tidak berlihat. Tapi bicara, Nabi Musa bicara dengan Allah. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Surah Al-Baqarah ayat 75. Mereka mendengar kalamullah. Ya. Saudara-saudara iman, rahimakumullah, alhamdulillah, kita sudah sampai pada kajian sifat-sifat Allah di penghujungnya, dan saya akan cukupkan sampai sifat ini saja. Sifat-sifat lainnya sangat banyak seperti diyakini oleh para ulama. Bahkan ya, otak kita, pikiran kita tidak akan sampai mengetahui seluruh sifat Allah. Yang tahu keseluruhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi cukup dengan 12 sifat yang barusan. Nanti kalau ada yang nambah lagi, misalnya kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, dan sebagainya. Ada yang menyebut misalnya Ar-Razzaq itu sifat Allah, Al-Halim sifat Allah, Al-Khabir sifat Allah. Semuanya sebetulnya hanya perbedaan cara pandang, tapi pada hakikatnya semua mengimani kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memang Halim, bahwa Allah memang pemberi rizki, tapi hanya berbeda sedikit-sedikit cara pandang. Dan jadi saya akan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan setelah kita tahu ada Allah dengan sifat-sifat yang maha sempurna, maka untuk mulai ke depannya kita akan membahas tentang nama-nama Allah. Jadi kita mengenal Allah melalui tafakur alam, tafakur diri, mengenal sifat Allah, kemudian mengenal asma Allah, kemudian mengenal af'al Allah. Kalau af'al Allah sebetulnya sudah otomatis kita ketika bahas ini sudah dikenali, maka kita akan mengenal nama-nama Allah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, juga berdasarkan penelitian-penelitian para ulama. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dan Allah memberikan kemudahan kepada kita, sehingga nanti setelah selesai ma'rifatullah kita akan beranjak ke akidah namanya an-nubuwat. Kalau yang kemarin namanya ilahiyat yang berkaitan dengan Allah, ketuhanan. Kemudian kita akan beranjak ke akidah an-nubuwah atau akidah ar-rasul, kenabian, kerasulan. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.